Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate Anda semua berita, ya sebenarnya bukan berita terbaru, tapi sebut sajalah berita terbaru mengenai MLM V+, yaitu adik tirinya VTube. Kenapa saya katakan adik tirinya VTube? Dikatakan ini adalah penerus VTube, tapi dilakukan oleh entitas legal yang berbeda. Dua perusahaan yang berbeda. Jadi saya aneh ini binatang satu ini. Oke? Dan dari penelusuran saya, ternyata V+ akan tersandung. Menurut saya ya, tergantung perusahaan ini akan mengeksekusi atau tidak. Melanggar hak paten dari sebuah perusahaan internasional. Dalam hal ini nama. Maksudnya apa Pak? Begini, ternyata V+ itu sudah dipakai dan sudah dipatenkan oleh perusahaan susu Australia sejak 128 tahun yang lalu. Kita lihat di sini. Kita lihat sini. Anda bisa search kok di Google, Anda ketik saja vplusdairy.com.au. Itu AU artinya Australia. vplusdairy.com.au. Nah, di sini karena namanya dairy jelas ini berhubungan dengan produk-produk susu. Ya. Di sini Anda bisa lihat V+ itu berpusat di Gippsland, Australia. Oke. Dia sudah membuat susu sejak tahun 1893, 128 tahun yang lalu. Disitulah gambar pabrik dari V+, susu Australia. Oke, ini lucu nih. Ini lucu banget ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, V+ ini ternyata di Indonesia pun dijual melalui toko-toko online. Nah, ini baru e-commerce namanya. Ya, Tokopedia, ya bukan MLM ini, langsung ya nggak pakai jaringan gitu ya, nggak perlu daftar-daftar orang jual. Dia mungkin ngimport dari mana ya dia jual di Tokopedia. Anda bisa lihat ini adalah susu yang low glycemic index. Di dunia kesehatan, low glycemic index itu menyatakan bahwa susu ini level glikemiknya itu rendah. Dengan kata lain, saya ambil perumpamaan aja lah supaya gampang menerangkan glikemik. Ini agak menyimpang dikit ya. Kalau Anda makan nasi putih sama nasi merah gitu ya, beras merah, glycemic index nasi putih itu lebih tinggi daripada glycemic index beras atau nasi merah. Kira-kira begitu ya. Biar gampangnya lagi ya, supaya nggak bertele-tele, biar cepat saja. Glycemic index yang lebih rendah, dalam hal ini beras merah ini lebih bagus gitulah ya daripada glycemic index yang tinggi dari nasi putih atau beras putih yang lebih cepat memicu insulin. Saya juga belajar kesehatan karena saya juga menerapkan suatu pola puasa autophagy fasting. Kapan-kapan lah kalau Anda tertarik akan saya bahas mengenai puasa itu. Saya berhasil menurunkan berat badan saya dari 85 kg menjadi 69. Oke? Salah satunya adalah memakan makanan yang low glycemic index. Kira-kira begitulah ya. Ini dijual di Tokopedia. Harganya lumayan. Ini barang premium gitu ya. 685.000. Oke? Ini satu contoh produknya V+. Kemudian di Tokopedia juga dijual susu untuk orang tua yang bukan orang tua lah, orang setengah baya gitu ya, yang umurnya 40 tahun ke atas. Ada, jadi bukan susu bayi saja dia, ya kan? Di sini harganya 416.000. Oke? Dijual juga di Tokopedia. Kemudian kita lihat lagi, ternyata V+ juga ada di Hong Kong. Nah, di Hong Kong ini dia jual, mungkin di Indonesia juga ada. Tapi ini saya ambil contoh aja ya, bahwa dia ada di mana-mana. Ya, mendunia dia. Di sini susu untuk orang yang berusia di atas 60 tahun, untuk lansia. Ya, kemasannya merah. Harganya 229 Hong Kong dollar.
Anda lihat dong ya, ini produk yang mendunia, internasional. Oke? Kita lihat lagi, ini ada di Singapura. Di Singapura juga susu untuk orang yang berusia 60 tahun ke atas yang mengandung nutrisi tambahan, kira-kira begitulah. Harganya 32,30 dolar Singapura. Ada juga di Singapura. Jadi di Indonesia ada, di Hong Kong ada, Singapura juga ada. Kemudian kita lihat lagi di Kamboja. Di Kamboja pun ada. Ya kan, susu bayinya ada dijual di Kamboja. V+, ya. Karena saya sudah bilang ini produk yang sudah dipasarkan di seantero dunia. Oke? Ini juga ada susu untuk ibu hamil. Ya, V+ juga menyediakan susu untuk ibu hamil. Ya. Oke? Nah, kemudian di Myanmar pun V+ hadir. Tapi bukan V+ adik tirinya VTube. V+ yang di sini adalah V+ produknya dari perusahaan Australia yang memproduksi susu bermerek V+. Ada di Yangon, Myanmar. Oke? Kemudian juga di sini di Myanmar juga iklan yang dengan model yang lain yang menyatakan bahwa oke, di susu ini juga ada campuran kacang-kacangan, pisang, avokado dan lain-lain, kira-kira begitulah, ya. Bahwa dengan kata lain dia mau menekankan V+ kami ini nutrisinya tinggi, ya kan? Nah, menariknya, ketika Anda masuk ke vplus.id, ya kan? Anda cek alamat, yang muncul situ cuman alamat Kementerian Perdagangan, yang sebenarnya tidak harus ditaruh di sana. Alamat kantor V+ tidak Anda temukan di websitenya V+. Ini kan aneh. Kalau saya bikin perusahaan multilevel yang katanya mau menjadi pelopor e-commerce di Asia Tenggara, bangga dong. Saya tampilkan dong alamat saya supaya member-member saya berkunjung ke kantor saya. Kalau saya yang punya V+ loh. Supaya selfie gitu ya di kantor saya. Kemudian upload di Facebook, di Instagramnya. Di mananya aja tuh. V+ keren kantornya ya. Kami sudah datang. Benar, tidak bodong gitu dong. Tapi tidak ditaruh. Saya bingung di situ. Tetapi kabar gembiranya, ketika berjalan-jalan ke websitenya Apply, kan katanya dia terdaftar di Apply. Betul, dia terdaftar. Di sini Anda bisa lihat. Di sini, di websitenya Apply, ditulis di sana, V+ itu dimiliki oleh PT Komunitas Cerdas Indonesia. Alamatnya, nah ini menarik nih, di sini ditaruh. Karena dia kalau mendaftar di Apply, dia harus memberitahu alamatnya. Itu salah satu alasannya. Ditulis, alamatnya adalah Ketapang Business Center, Blok A12 dan A15 di Jalan Kiai Haji Jainul Arifin di Jakarta Barat. Nomor teleponnya Anda bisa lihat di situ, 021 2206 8544. Emailnya Anda bisa lihat di situ, komunitascerdas.indo@gmail.com. Ada yang menarik di sini. Apa? Emailnya dulu ya. Ini kan PT gitu ya, yang mau menjadi pelopor e-commerce di Asia Tenggara. Masa pakai email gratis? Ini email gratis Gmail. Anda nggak tahu Gmail ya? Gmail itu email gratis. Mau juga misalnya emailnya customer service @komunitascerdasindonesia.id gitu dong. Atau emailnya adalah customer service @vplus.id gitu dong. Itu baru menyatakan email yang legitimate, email yang sesungguhnya, email yang bergengsi. Masa emailnya pakai Gmail? Ini menggelikan menurut saya, menggelikan. Nomor teleponnya Anda silakan telepon. Mungkin ketika saya telepon, teleponnya sibuk semua, mungkin, atau teleponnya putus atau ada gangguan lah. Kok saya telepon terus nggak bisa masuk bilangnya tidak bisa menjawab, ya kira-kira begitu. Tidak bisa menjawab panggilan Anda. Silakan Anda coba, Anda telepon. Ya, ini juga aneh. Bisnis yang benar harusnya nomor telepon itu mudah dihubungi. Jangan cuma punya satu line.
punyalah minimum 10 line gitu. Ini katanya kan pelopor e-commerce di Asia Tenggara. Masa nomor teleponnya susah dihubungi, nggak bisa masuk-masuk? Kan aneh. Aneh banget. Kemudian, di mana itu Ketapang Business Center? Penelusuran saya melalui Google Map, ini ya betul ada di Jainul Arifin. Itu yang di titik merah. Bagi Anda yang familiar di area Jainul Arifin atau yang sering disebut orang Jalan Ketapang gitu ya. Itu seberang dari titik merah itu ada satu bakmi enak tuh, bakmi Wewe. Ada kemungkinan hari Selasa, karena kalau saya tidak salah bakmi Wewe ini setiap hari Senin dia tutup. Maka Selasa nih, saya mau main ke sini. Ya. Tapi saya perlu inputan dari Anda semua. Perlu nggak saya datangi ini kantornya Vplus? Ya, saya buat video lagi seperti saya menyambangi kantornya VTube waktu itu di Gedung Kinanti yang ternyata cuma sewa alamat dan sudah hengkang. Ini menarik nih. Tapi silakan ada komen di kolom komentar, apakah perlu saya datang ke kantor ini dan buat suatu konten, menggerebek lah istilahnya itu, menyambangi. Siapa tahu ada Jack Goy di sana. Saya mau ajak ngomong Jack Goy. Jack, bisnis lu gimana Jack? Mana nih kantornya nih? Mana logo lu? Kok lu melanggar hak patennya Vplus gitu? Saya mau nanya-nanya. Tapi sekali lagi, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Apakah perlu saya buat video seperti itu? Untuk lebih meyakinkan, disinilah kantor Vplus. Oke? Nah, di sini juga kalau Anda masuk ke Google Map, disinilah kira-kira lokasi dari Ketapang Business Center adanya di sebelah Kali Krukut. Ya memang Ketapang itu Ketapang Business Center yang ada di seberang Bakmi Wewe, kompleknya ada di sebelah Kali Krukut. Ya, ini menarik nih. Ya, saya nggak tahu apakah ini kantornya yang menghadap kali atau yang di belakang, saya nggak tahu. Tapi jelasnya dia ada di samping Kali Krukut. Oke? Jadi demikian saja bedahan saya mengenai Vplus MLM maksud saya, karena ada Vplus yang asli ya, yang itu produk susu. Di mana Vplus MLM yang milik Komunitas Cerdas Indonesia, menurut saya melanggar hak paten merek dari Vplus susu Australia yang sudah berdiri 128 tahun. Dan ini akan menjadi kasus hukum yang menarik jika Vplus perusahaan Australia itu menggugat MLM Vplus ini. Oke? Dan kedua, yang seperti saya minta, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar bagi Anda yang setuju saya menyambangi kantor Vplus ini. Untuk melihat-lihat gitu ya, mewakililah sebut saja para bebek dungu, situasi atau gambar atau keindahan kantor Vplus di Ketapang Business Center. Oke? Demikian saja bedahan saya kali ini mengenai Vplus. Semoga mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman dan kerabat Anda yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.